Oke guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, di video kali ini gue mau bikin video lanjutan tentang update renovasi untuk YouTube studio gue dan juga untuk ruang kerja gue gitu. Jadi di dalam satu ruangan itu gue juga bakal jadiin tempat buat gue studio YouTube atau ruang kerja gue juga. Misalnya kayak sekarang masih WFH atau enggak ada kerjaan-kerjaan yang biasa mendadak yang gue bisa kerjain, itu aktivitas gue bakal dikerjain di situ. Atau creative room juga bisa dibilang seperti itulah, creative room gue di situ. Oke. Nah, di video kali ini juga gue mau ngasih unjuk beberapa progresnya yang sampai saat ini jalan, termasuk kalau misalnya kalian lihat, mungkin di sini gue ada share beberapa cuplikan-cuplikan kayak misalnya bikin unfinished dan bikin cat motif temboknya itu berkulit jeruk kayak gitu-gitu. Di sini udah ada semua gue lampirin, mungkin kalian bisa jadi referensi kalian juga. Oke, di video yang pertama kalau misalnya kita lihat, nah di video yang pertama ini update-nya ketika kemarin kan udah pasang hebel ya, jadi udah pasang hebel, jadi lanjut langsung dihajar pakai finishingnya pakai mortar utama gitu. MU-nya yang di sini gue pakai Mortindo gitu. Satu saknya itu kurang lebih untuk 40 kilo itu 80.000. Nah, untuk caranya kalian bisa lihat ya. Jadi pertama diaci dulu, ya ditarik dulu pakai roskam biasa, baru sebelum kering dia udah langsung di roll. Jadi nanti munculin efek-efek kulit jeruk kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak gini ya. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti detail-detailnya sih masih harus banyak lagi yang di finishing. Nah, ini juga kemarin udah jadi ini untuk pemasangan bata rosternya. Nah, itu dinding-dindingnya semua emang nantinya nggak dicat, emang begitu aja. Jadi semua motifnya itu kulit jeruk. Nah, itu roster juga udah terpasang. Nanti di situ di atasnya akan ada tangga ya, kayak seperti biasa yang sebelumnya desain yang saya udah pernah buat, jadi ada tangga. Nah, untuk interiornya ini juga saya bikin unfinished. Kalau yang di luar kulit jeruk, nah di sini caranya dibuat unfinished. Nah, kemarin-kemarin kan banyak banget nih yang masih nanya-nanya, Bang, caranya untuk bikin motif semen expose gimana? Nah, ini untuk interiornya saya pakai semen expose lagi, sama pakai Mortindo. Jadi luar dalam saya pakai MU. Jadi saya nggak pakai semen yang biasa, semuanya pakai mortar utama, tapi yang mereknya Mortindo gitu. Nah, di sini di roskam dulu ya sampai rata. Nah, baru di sinilah nanti hasilnya untuk semen expose tuh nanti hasilnya akan ada terlihat di sini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh, jadi hasil untuk kita bisa expose itu tergantung gimana cara ngalusinnya atau cara dia gosoknya ya. Jadi gosoknya itu dia pakai bungkus semen yang udah nggak kepake gitu, jadi digosok. Nah, kalau kalian mau warnanya lebih cerah, digosok itu jangan terlalu lama. Tapi kalau misalnya kalian mau tetap warnanya mau lebih gelap lagi, itu gosoknya agak lama aja dan nanti akan lebih halus juga kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih gitu. Sorry nih agak fokusnya agak terlalu blur-blur gitu karena masih sempit ruangannya, masih banyak yang direnovasi kayak gitu. Nah, ini kalau kita masuk dari dalam rumah, terus extensionnya kayak gimana? Nah, extensionnya di sini ada pintu lagi. Nah, ini dibuka. Nah, ini baru nantinya creative room gue atau YouTube studio gue atau ruang kerja gue. Nah, di sini gue dapat pintu yang bekas temen gue, bekas renovasi, nanti akan gue repair, jadi akan lebih baru lagi gitu. Jadi di sini benar-benar semuanya serba low budget kayak gitu. Ya, nah di sini ada 2 buah kaca, jadi nanti untuk interiornya juga gue kedepannya bakal bikin beberapa konsep. Nanti kalian juga yang bisa tentuin kira-kira konsep interiornya gue mau seperti apa sih. Nah, itu kalian boleh tentuin dan nanti gue ikutin dari saran-saran kalian. Nah, itu di atas emang sengaja gue kosongin, nanti itu untuk nyimpen barang-barang gue yang udah nggak kepake. Nah, di atasnya juga bondeknya gue tetap expose, jadi bener-bener kelihatannya juga industrial. Nah, di sini lampu-lampunya juga gue nanti pasangin, nanti ada contohnya kap lampunya seperti kayak gini ya. Jadi gue pasangin contoh lampunya, gue ada beberapa referensi, itu nanti gue pasangin kap lampu, jadi kelihatannya bener-bener estetik lah gitu. Ya, nah di atas tadi juga
ada jeda kosong itu buat naruh barang. Nah ini juga kalau kita bisa ngelihat, nah ini aktivitas nanti kalau misalnya ada teman gue yang datang, gue bisa tinggal nengok aja di sini gitu ya. Nah nanti rencananya ini semua interior emang mau diekspos semua. Nah ini kalau misalnya kita lihat kalau keluar, nah itu dia. Nah itu langsung masuk ke arah pintu atau dalam rumah gue. Jadi semuanya extension, gue nggak jadiin satu karena gue bener-bener butuh satu ruangan privasi gitu untuk biar gue lebih produktif dan lebih fokus aja. Nah ini kalau misalnya di siang hari ya, jadi kalau misalnya di siang hari, nah kayak gini nih kurang lebih gitu. Nah ini masih banyak yang harus di finishing lagi. Jadi ini beberapa update-nya sih untuk kalian bisa lihat gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa tiru juga silakan gitu. Nah ini nanti di bawahnya juga gue bakal kasihin lampu cup juga di depan. Jadi nanti referensinya ada gue kasih unjuk gitu. Jadi semuanya gue bener-bener desainnya sendiri gitu. Terus udah gitu apa yang sesuka gue dan sebagus gue aja gitu. Nah ini tampilannya kalau misalnya dari depan kayak begini ya gitu. Jadi semuanya emang kenapa yang topinya gue bilang lebih gue bikin kasar gitu karena biar bener-bener nunjukin aja gitu kalau misalnya bener-bener kelihatannya unfinished gitu atau nggak selesai gitu lah gitu. Jadi bener-bener kelihatan artistik. Nah itu rosternya dan ini kacanya. Jadi rosternya itu gue pasangin biar nanti tetap ada sirkulasi udara dan ada cahaya-cahaya yang masuk kayak gitu gitu. Oke, nah ini kita lihat lagi dan ini gue proses gue terakhir sih gue refinish yang lampu yang pintu-pintu yang rusak itu gue udah mulai dempul-dempulin, nanti gue cat lagi semua biar kayak baru. Jadi semua bahan yang kakak pakai tetap masih gue bisa pakai lagi dan kita tetap masih bisa refinish lagi kayak gitu. Jadi semuanya nggak harus baru. Jadi kalian kalau misalnya dapat ada yang bisa dipakai ya kalian pakai aja. Terus habis itu ya kalian refinish lagi kayak gitu dengan ya kalau kita lihat dengan modal yang pas-pasan atau enggak kita modal low budget tapi kita bisa dapat apa namanya looksnya itu yang benar-benar industrial kayak gitu. Nah nanti di next video gue bakal mau ngasih lihat ke kalian beberapa referensi desain dan juga referensi interior dan dekorasinya untuk di apa namanya creative room gue itu nanti akan seperti apa. Gue butuh masukan dari kalian. Kira-kira gue udah ada tertarik dua konsep sih. Jadi satunya lebih ke yang fun, yang satunya lagi lebih ke fun itu lebih kayak ke colorful. Terus habis itu yang kedua itu lebih ke konsepnya industrial lagi, tapi benar-benar lebih rustic lagi. Nanti ada unsur metal-metalnya gitu. Gue mungkin ada beberapa item yang akan gue las kayak gitu-gitu. Jadi nanti gue akan kasih lihat di video selanjutnya biar apa namanya ada progresnya karena hari ini gue selesainya cukup sampai sini update-nya. Nanti detail-detailnya gue akan selalu update terus. Jadi untuk kalian juga bisa jadi referensi-referensi ya kalau misalnya ada beberapa poin yang mungkin kalian dilihat di video gue berguna, kalian bisa duplikasi aja kayak gitu ya, atau enggak sekedar teknik-tekniknya yang bisa ditiru di dalam video ini kayak gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gue kali ini. Ditunggu lagi video selanjutnya untuk mengenai update kreatif room gue ini. Thank you.